Ya itu kadang di ACC. PPT-nya udah keluar belum sih ya? Wis Rem. Ya wis dimulai, wis tak record kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Muhammad Eza Wisaksana, Rizky Imam Santoso, Nurlaili Rahmawati, Nabila Sofianti. Key Performance Indicator merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem manajemen kinerja yang diimplementasikan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja, organisasi berupaya untuk memastikan agar arah pengembangan organisasi. Selain itu, organisasi harus menetapkan KPI yang tepat agar pencapaian kinerja organisasi dapat terukur sesuai dengan tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategi organisasi. Jadi, Key Performance Indicator membahas tentang suatu posisi atau jabatan yang terukur, berasal dari visi perusahaan, cara pencapaian visi melalui misi, kemudian dijabarkan oleh setiap departemen. Dari misi kemudian dapat menghadirkan sistem kerja yang kemudian dilanjutkan dengan sasaran dari tugas dan memiliki nilai ambang batas untuk membedakan antara nilai target dengan nilai aktual. Selain satu cara agar mencapai indikator yang baik dalam penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode KPI, unsur-unsur yang terdapat dalam KPI terdiri atas tujuan strategis, indikator kunci yang relevan, dan sasaran strategis tersebut. Sasaran yang menjadi tolak ukur dengan kerangka waktu atau periode berlakunya KPI tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky. Oleh karena itu, sebelum menetapkan KPI, perusahaan harus melakukan beberapa persiapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Sebagai salah satu perangkat utama manajemen organisasi, tujuan utama dari penetapan KPI tersebut adalah menurut Sumo Hadiwijoyo tahun 2015. Yang pertama, untuk menghubungkan antar visi misi tata nilai, strategi organisasi, dan sasaran kinerja organisasi dengan aktivitas organisasi untuk mencapai sasaran kinerja yang diinginkan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja organisasi dan divisi apakah terdapat kenaikan atau penurunan yang signifikan. Yang ketiga, untuk membandingkan kinerja organisasi terkini dengan kinerja historis organisasi, atau membandingkan dengan kinerja organisasi lainnya, sehingga organisasi mendapatkan gambaran mengenai keunggulan atau kelemahan organisasi dibandingkan pesaing, serta mengetahui peluang-peluang untuk menciptakan nilai tambah. Kemudian, KPI organisasi digunakan sebagai dasar penetapan KPI atau sasaran kerja divisi dan individu. Dan yang terakhir, hasil pencapaian KPI menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan konsekuensi sehingga KPI juga bermanfaat untuk mendorong motivasi bekerja dan perilaku yang baik dari. Baik, ini ada contoh dari metode KPI.
dan tahun 2016. Namun setelah dilakukan pengolahan data menggunakan metode KPI, maka dapat diterapkan pengukuran kinerja pada CV Bunda Bakery pada tahun 2015 dan tahun 2016. Dari contoh penerapan KPI yang di atas bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisa yang didapati dari CV Bunda Bakery di tahun 2015 dan 16, bisa didapatkan strategi untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara memberikan reward atau hadiah. Penuhi hak karyawan, memberikan jenjang karir kepada karyawan, lebih memberikan pelatihan atau training, menjalin keakraban pemilik karyawan, serta sistem penilaian kerja yang transparan. Berikut ini keterlibatan masing-masing anggota kelompok. Ya, selanjutnya Harim. Berikut ini sumber-sumber. Ya, ini sumber-sumbernya. Oke, sekian. Terima kasih. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.